Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Wijaya Kusuma yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari apa yang kita akan bahas, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir dalam ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, maka mari kita mulai dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa menghadiri kajian Al-Quranul Karim ini, yang mudah-mudahan dengan kita mengkaji Al-Quranul Karim, kita mempelajari Al-Quranul Karim, insya Allah nanti di akhirat Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita sekalian atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak dan saudara sekalian, jamaah masjid yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membahas tentang surat Quraisy. Surat Quraisy. Ini ayat atau ini surat mungkin kita sudah hafal. Namun pada pagi hari ini mungkin kita nggak panjang-panjang Pak ya, karena mungkin ada yang mau upacara gini. Sekarang tanggal berapa ini? 10 November. Mungkin ada yang mau upacara, atau yang di rumah juga upacara, atau di sini kali upacara ya. Kita baca sama-sama agar kita dengan membaca Al-Quran ini, disebutkan dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna al-Quran wa yatadarasunahu illa hafathumul malaikah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, kemudian ketika mereka berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid, yatlunal kitab,
mereka membaca Alkitab Al-Quran wa yatadarasunahu, dan mereka juga mempelajari Al-Quran, illa hafathumul malaikah, kecuali para malaikat mereka mengelilinginya untuk mendoakannya. Kemudian wa nazalat alaihimus sakinah, Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan. Kemudian illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, wa dzakarallahu man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut di hadapan para malaikat dengan bangganya kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran di masjid-masjid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. وآمنهم من خوف. Li'ilafi Quraisy. Surat ini disebut dengan surat Quraisy. Ada juga yang menyebut surat Li'ilafi Quraisy, dan dia termasuk Makkiyah. Artinya surat ini diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Disebutkan dalam hadis tentang ayat ini, hadis yang disampaikan dari Ummu Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani itu anaknya Abu Thalib. Berarti Ummu Hani itu bersaudara dengan Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabda Rasul, faddalallahu Quraisyan bisab'i khilalin. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang Quraisy, suku Quraisy, dengan 7 keutamaan. 7 hal. Jadi 7 hal Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan terhadap orang-orang Quraisy. Dan kita tahu suku Quraisy yang ada di Mekah, dan Rasulullah SAW juga termasuk bagian dari suku Quraisy, itu memiliki keutamaan di antara yang lainnya. Apa keutamaannya? Disebutkan inni minhum,
kata Rasulullah, sesungguhnya saya termasuk dari golongan orang-orang Quraisy. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang termulia, Rasul yang termulia, dan dari golongan Quraisy, maka suku Quraisy pun menjadi apa? Mulia. Sama, karena kita merupakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain, maka umatnya pun paling mulia di antara umat-umat yang lain. Begitu juga suku Quraisy, karena nabinya mulia, Rasulnya mulia, dan Nabi kita Nabi Muhammad dari kalangan Quraisy, maka orang-orang Quraisy pun apa? Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa innan nubuwata fihim. Dan bahwa kenabian itu ada di tengah-tengah suku Quraisy, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu berada di tengah-tengah kaum Quraisy. Yang ketiga, wal hijabah wasiqayah bihim. Jadi orang-orang Quraisy mereka adalah orang yang menjaga Ka'bah. Jadi orang Quraisy itu apa? Orang yang menjaga Ka'bah. Kemudian orang-orang yang datang dari berbagai negara untuk bertawaf ke Ka'bah, mereka berikan minum. Jadi apa? Mereka berikan minum. Maka disebutkan dalam hadis, sebaik-baik sedekah adalah orang yang memberikan minum. Itu apa? Disebutkan dalam apa? Riwayat. Kemudian selanjutnya lagi keberapa nih? Ketiga, keempat. Keempat, wa innallaha nasarahum 'alal fil. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong mereka orang-orang Quraisy terhadap tentara bergajah. Jadi dulu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, maka ada yang namanya tentara Abraham dengan tentara bergajah. Jadi dari apa? Abraham rajanya membawa bala tentara yang bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tolong. Wa innahum 'abidullah azza wa jalla asyra sinina la ya'buduhu ghairuhum. Yang kelima, sesungguhnya mereka menyembah Allah azza wa jalla 10 tahun yang tidaklah Allah Subhanahu wa taala disembah, dan mereka tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyembah Allah SWT saat dimana saat itu orang-orang banyak yang menyembah apa? Berhala. Jadi orang-orang Quraisy menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-6, wa innallaha anzala fihim suratan minal Qur'an. Yang ke-7 ya. Dan yang berapa? Yang ke-6, alhamdulillah. Yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menurunkan padanya surat Al-Qur'an. Jadi surat Al-Qur'an diturunkan di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Ini sebetulnya yang ke-7. Karena tadi ada yang ketinggalan. Pertama, Nabi berada di tengah-tengah mereka. Yang kedua, Nabi di antara mereka. Jadi yang pertama, Nabi di antara apa? Orang Quraisy itu ada yang menjadi Nabi. Jadi dari orang Quraisy apa? Ada yang menjadi Nabi. Yang kedua, Nabi itu berada di tengah-tengah mereka. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, wal hijabah. Jadi mereka menjaga apa? Ka'bah. Dan Ka'bah itu mulia, sehingga mereka pun menjadi apa? Kaum dan suku yang mulia. Yang keempat adalah siqayah fihim. Mereka memberi minum orang-orang yang datang ke situ. Jadi mereka memberi minum apa?
orang-orang yang datang situ yang akan apa? Bertawaf di Ka'bah. Jadi tawaf itu sebelum Rasulullah SAW Allah SWT mewajibkan untuk berhaji. Jadi sebelum diwajibkan untuk berhaji untuk kaum muslimin, maka mereka biasa bertawaf di Ka'bah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pun bertawaf ke apa? Ka'bah. Jadi sebelumnya Nabi Ibrahim terus. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menolong mereka saat diserang oleh tentara bergajah dari Raja Abraham. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Menolong mereka. Kenapa? Mereka tentara bergajah Raja Abraham itu ingin menghancurkan apa? Ka'bah. Kemudian yang keenam, wa innahum 'abidullah azza wa jalla asyra sinin. Dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla 10 tahun tidaklah mereka menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah mereka menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya di situ banyak orang-orang apa? Yang menyembah berhala. Tapi mereka sudah apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, wa innallaha anzala fihim suratan minal Qur'an, dan sesungguhnya Allah menurunkan di tengah-tengah orang-orang Quraisy surat Al-Qur'an. Jadi surat Al-Qur'an diturunkan di tengah-tengah apa? Orang-orang Quraisy. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, jadi ini penyebab turunnya ayat. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan Quraisy, kemudian disebutkan surat yang bernama Quraisy. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi li, karena ilafi kebiasaan, tradisi Quraisy, orang-orang Quraisy. Apa tradisi mereka, kebiasaan mereka? Ilafihim, kebiasaan mereka, tradisi mereka adalah rihlatasy syita'i was-sayf, mengadakan rihlah. Jadi rihlah itu dari bahasa Arab dijadikan bahasa apa? Indonesia. Rihlah, apa rihlah? Perjalanan jauh. Itu namanya apa? Rihlah. Mereka terbiasa, menjadi sebuah tradisi, kebiasaan mereka adalah mengadakan rihlah. Untuk apa rihlah? Untuk berdagang dari satu negeri ke negeri. Mereka berdagang. Kapan? Rihlatasy syita, pada saat musim dingin, was-sayf, dan musim panas. Jadi kebiasaan mereka apa? Mengadakan perjalanan jauh, berniaga. Mereka apa? Mengadakan sebuah rihlah. Falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadat kepada Rabb ini al-bait. Rabb hadzal bait maksudnya Tuhan yang memiliki Ka'bah. Siapa Tuhan yang memiliki Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabb yang memiliki Ka'bah ini adalah alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan kepada mereka saat lapar, memberikan makan kepada mereka saat lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman mereka saat mereka ketakutan. Al-ju' wal khauf, satu perasaan yang dibutuhkan, yang apa? Yang sangat dikhawatirkan, yang sangat ditakuti oleh manusia adalah al-ju', lapar, kelaparan. Yang kedua,
Khauf, rasa takut. Ini sesuatu yang sangat ditakutkan oleh manusia, lapar. Ada orang nggak lapar, tapi takut, nggak enak juga. Atau dia aman, nggak takut, cuma lapar terus, nggak enak juga. Sehingga dua. Pertama, dia perutnya kenyang. Yang kedua, aman. Orang kalau udah perutnya kenyang dan aman, tenang deh, anteng, ngipas aja udah. Kenapa? Aman udah, kan gitu. Tapi orang kalau udah lapar, apalagi takut, udah nggak enak banget. Makanya Allah SWT menyebutkan dua. Pertama, Allah SWT memberikan mereka dari rasa lapar, memberikan makan mereka dari rasa lapar. Yang kedua, Allah SWT memberikan keamanan mereka dari rasa ketakutan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat surat ini bersambung dengan surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Sebetulnya di surat Al-Fil menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melakukan sesuatu kepada tentara bergajah. Kemudian surat ini berkenaan dengan Quraisy, yang Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dari tentara bergajah. Maka ini ada sambungannya. Makanya disebutkan dalam suhuf, induk suhuf, induk suhuf Al-Quran itu ditulis antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy itu cuman garis lalu ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ada yang mengatakan bahwa surat ini merupakan sambungan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Jadi ada yang mengatakan surat Quraisy ini merupakan sambungan dengan surat Al-Fil. Al-Fil itu apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu bersambung dengan surat li'ila fi Quraisy. Namun digaris antara surat Al-Fil dengan Quraisy, digaris, kemudian di situ ada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga para ulama yang lain mengatakan antara surat Quraisy dengan surat Al-Fil itu berbeda. Kenapa? Ada pemisahnya soalnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga fungsi Bismillah itu adalah dalam rangka untuk al-mufassal, memisahkan antara satu surat dengan surat itu dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, kalau kita lihat di sini, orang-orang Quraisy kebiasaan mereka adalah mengadakan satu perjalanan panjang, perjalanan jauh. Di musim panas mereka ke Yaman, dan di musim dingin mereka ke Syam. Fil matajir. Untuk apa? Untuk berdagang. Jadi kebiasaan berdagang, berniaga itu memang kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi kalau orang Quraisy apa? Biasa berdagang, dan itu dari satu negeri ke negeri. Bukan buka warung dia, tapi berdagang kesana kemari gitu. Kalau bukan warung kan cuma sekedar apa? Dagang di situ kan. Yang belanja juga orang-orang situ aja. Tapi ini apa? Dari satu negeri ke negeri. Jadi mereka apa? Berdagang, berniaga. Dan itu kita lihat ketika musim panas ke daerah Yaman.
Yaman kan daerah panas ya. Kemudian ketika musim dingin ke Syam. Syam itu sekarang itu namanya apa? Syria. Syam itu apa? Syria. Dan itu untuk berdagang. Summa yarji'una ila baladihim. Kemudian mereka pulang ke negeri mereka, yaitu ke Mekah. Aminin, dalam keadaan aman. Di perjalanan itu mereka aman. Kenapa? Karena mereka ditakuti. Jadi mereka adalah suku yang sangat ditakuti oleh negara-negara lain. Orang-orang apa? Quraisy itu suku yang ditakuti oleh negara-negara lain. Mereka dihormati. Sebab manusia, orang-orang tahu kalau mereka adalah penduduk tanah haram. Jadi mereka sudah dikenal. Pokoknya kalau penduduk tanah haram, Mekah, itu apa? Orang-orang yang mulia dan mereka pun ditakuti. Sehingga ketika mereka bertemu dengan mereka, mereka pun apa? Dihormati. Sehingga tidak ada pembegalan di tengah jalan. Kenapa? Karena begal-begal takut kepada mereka, disebutkan di sini. Maka disinilah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min haulihim. Tidakkah mereka melihat bahwa kami jadikan orang-orang yang di Mekah yang diduduki oleh orang-orang Quraisy, kami jadikan tanah mereka adalah tanah suci, tanah haram. Aminan, mereka aman. Walaupun di sekeliling mereka wa yatakhattafun nasu min haulihim. Orang-orang yang pembegal. Di sekeliling mereka apa? Banyak orang pembegal, orang-orang jahat, tapi mereka aman gitu. Kenapa? Karena suku Quraisy itu orang-orang yang ditakuti, orang yang dihormati dan memiliki karismatik di antara orang-orang apa? Suku-suku lain. Dan kebiasaan mereka adalah li'ila fi Quraisy, mengadakan perjalanan jauh, rihlah, ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat, kan nikmat diberikan apa? Nikmat. Kenapa? Karena mereka dihormati, mereka suku yang sangat ditakuti, diberikan apa? Rasa aman, dan mereka juga tidak menjadi apa? Orang-orang yang kelaparan. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka beribadah menyembah Rabb ini Ka'bah. Rabb hadzal bait apa? Rabb ini rumah, maksudnya apa? Ka'bah. Artinya ketika kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah diberikan nikmat, jadi ayat ini, surat ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Quraisy, tapi juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran itu diturunkan umum, bukan hanya untuk orang-orang apa? Quraisy saja, tapi juga untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita yang masih hidup sekarang ini. Ketika kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, jangan kita lupakan nikmatnya. Tapi kita ingat yang memberi nikmat. Dengan cara apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb yang memiliki ini, bait Ka'bah. Maksudnya apa? Falyuwahhiduhu bil ibadah. Hendaknya mereka mau mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Jadi jangan sampai kita sudah diberikan nikmat harta, nikmat duit, nikmat makan, nikmat aman. Setelah itu kita lupa kepada yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Udah dapat duit, sholat ditinggalin, ngaji segen.
Padahal sudah diberikan apa? Nikmat oleh Allah SWT. Justru ketika sudah diberikan nikmat oleh Allah SWT, semakin baik amal kita, semakin meningkat ibadah kita. Kenapa? Udah diberikan nikmat. Udah diberikan nikmat. Bisa saja ketika sudah diberikan nikmat, dicabut nikmatnya kalau dia tidak mau bersyukur. Bisa nggak dicabut nikmatnya? Kalau udah dicabut nikmatnya, baru ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya seringkali kadang orang yang sering banyak berdoa, orang yang lagi kesusahan, apa yang lagi senang? Yang sering banyak berdoa nih, yang lagi kesusahan, apa yang lagi senang? Susah kan? Kok lagi senang, lupa, nggak mau berdoa pada Allah SWT. Bahkan kadang-kadang ibadah dulu tinggalkan. Tapi kalau udah susah, berdoanya orang-orang udah pada pulang dari masjid, dia masih berdoa aja, angkat tangan. Padahal baik saat kita senang maupun susah, berdoa pada Allah SWT. Baik pada saat kita senang mau susah, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ketika ibadah itu tidak melihat apakah kita lagi senang atau susah. Dalam kondisi apapun kita tetap beribadah. Kita sholat, kita ngaji, kita berdoa kepada Allah SWT. Dan doa itu adalah ibadah. Ad-doa wal ibadah. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu falyabudu rabb hadzal bait. Artinya apa? Ini dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mensyukuri nikmat Allah. Nah ini kadang-kadang orang salah di dalam memahami rasa syukur. Apa sih syukur? Syukur itu ya syukurin deh, itu bukan lain lagi. Kalau syukurin itu ada orang, anak kecil jatuh, syukurin kan gitu. Lain. Syukur itu disebutkan di dalam apa? Sebuah kitab yang namanya sebuah kitab Al-Mu'jam Al-Wasit. Disebutkan yang namanya syukur irfanun ni'mah. Mengakui bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wassana'u biha. Kita puji kepada yang memberikan nikmat. Yang ketiga, wa izharuha. Kita gunakan nikmat tersebut sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ketika kita sudah diberikan nikmat oleh Allah SWT, kita puji Allah SWT, lalu kita manfaatkan nikmat tersebut dengan apa yang Allah suka dan Allah ridho. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka dan ridho? Ibadah. Maka di sini Allah SWT menyebutkan falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb rumah ini. Dengan cara apa ibadahnya? Falyuwahhiduhu bil ibadah. Hendaknya dia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah. Jangan sampai pada saat dia beribadah, dia melakukan kesyirikan-kesyirikan. Padahal yang memberikan nikmat itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan harta hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan rasa aman hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan apa? Makanan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia jadikan Allah ada sekutunya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah, Rabb ini rumah, yaitu Baitullah. Kama ja'ala lahum haraman aminan. Sebagaimana Allah jadikan tanah mereka menjadi tanah haram dan menjadi aman. Jadi tanah mereka adalah tanah haram. Sebelum Madinah dijadikan tanah haram, maka tanah Mekah dulu. Ini sebelum Madinah apa? Sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT sebagai seorang Rasul, yang menjadi tanah haram itu cuma apa? Mekah. Yang menjadi tanah haram itu apa? Mekah.
Kemudian setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT dan ke Madinah, maka Madinah menjadi apa? Tanah haram. Menjadi apa? Tanah haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Mekah tanah haram sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kul innama umirtu an a'budu rabb hadzal baldah. Kul innama umirtu an a'budu rabb hadzal baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Katakan hai Muhammad, innama umirtu an a'budu rabb hadzal baldah. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb-nya yang memiliki ini negeri. Rabb-nya yang memiliki ini negeri, Rabb-nya yang memiliki negeri Mekah. Siapa Rabb yang memiliki negeri? Allah. Alladzi harramaha. Yang negeri ini Allah jadikan sebagai tanah haram, tanah suci, yaitu Mekah. Walahu kullu syai'in. Dan baginya setiap itu apa saja. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan agar aku menjadi golongan orang-orang yang muslimin. Jamaah sekalian, apa sih tanah haram? Tanah haram itu tanah suci, di mana seseorang ketika hidup di situ nggak sembarangan. Nggak sembarangan itu apa? Untuk melakukan maksiat. Kenapa? Karena ketika orang melakukan maksiat, dosanya dilipat gandakan. Otomatis kalau dia melakukan ibadah, pahalanya dilipat gandakan. Berbeda dengan daerah-daerah lain. Nggak boleh di situ apa? Melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya tanah haram, tanah suci. Makanya pahalanya pun berbeda. Karena pahalanya berbeda, maka dosanya pun berbeda dibandingkan dengan tanah-tanah yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala cuma menjadikan dua tanah haram, Mekah, Madinah. Mekah dan Madinah. Berarti Palestina nggak masuk tanah haram, tapi dia memiliki Masjidil Aqsa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian bersungguh-sungguh untuk melakukan satu perjalanan yang jauh kecuali ke 3 masjid yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Pertama apa? Masjidil Haram, Mekah. Yang kedua Masjidi An-Nabawi, yaitu Masjid Nabawi, masjid apa? Yang ada di Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Udah pernah Bu ke Masjid Aqsa? Sama, saya juga belum. Insya Allah bareng-bareng nanti. Itu luar biasa. Kalau di Masjidil Haram orang melakukan ibadah itu 100.000. Kalau di Masjid apa? Nabawi 1.000. Kalau di Masjid apa? Aqsa 100. Artinya memiliki keutamaan. Dan Masjid Aqsa itu disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ila akhir ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW di dalam banyak surat itu disebut dengan Abdun. Abdun itu artinya apa? Hamba.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya di sini? Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut Abdul Hamba? Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang paling menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram Mekah. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Di mana? Di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekelilingnya. Jadi Masjid Al-Aqsa walaupun dia tidak termasuk bagian tanah haram, tapi Allah berkahi. Yang dimaksud berkahi itu apa? Ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Makanya orang-orang yang ada di Palestina, anak-anak kecil, mereka luar biasa ibadahnya, kebaikannya. Kenapa? Karena mereka daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hendaknya orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala alladzi at'amahum min ju', telah memberikan kepada mereka rasa lapar. Telah memberikan makan mereka yang lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada orang-orang yang takut. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan makan kepada orang yang lapar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman kepada orang-orang yang apa? Yang takut. Dua hal yang dibutuhkan oleh setiap manusia adalah at-ta'am, makan. Yang kedua al-aman, rasa aman. Kemudian ketika mereka tidak lagi mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah datang adab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain, Daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'amillah fa'adhaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Apa kata Allah SWT? Daraballahu mathalan, Allah telah memberikan satu perumpamaan, qaryatan, satu negeri. Jadi Allah bikin satu perumpamaan, satu negeri. Yang negeri ini kata Allah SWT kanat aminatan mutmainnah. Negeri ini aman, mutmainnah, tenang. Daerahnya aman, tenang. Ya'tiha rizquha ragadan, Allah berikan rezeki kepada penduduk negeri tersebut ragadan min kulli makan, dari setiap penjuru tempat. Daerahnya aman, tentram, tenang, rezekinya juga diberikan oleh Allah SWT apa? Dari setiap penjuru tempat tersebut. Tapi sayang, fakafarat bi'an'umillah, lalu mereka kufur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fa'adzaqahallahu libasal ju', Allah berikan rasa mereka terhadap rasa kelaparan. Artinya apa? Adabnya itu kelaparan. Wal khauf, dan ketakutan. Bima kanu yasna'un, dengan sebab perbuatan mereka tidak lagi mau mensyukuri nikmat Allah SWT. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, dan sungguh telah datang kepada mereka rasul di antara mereka. Fakadzabuhu, lalu rasul tersebut mereka dustakan, enggak percaya kepada rasul. Fa akhadhahumul 'adzabu wa hum zalimun, lalu Allah turunkan kepada mereka azab sebab mereka sudah berbuat zalim. Jadi begitulah, ketika mereka sudah lagi tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT,
maka mereka pun diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita ketika sudah diberikan nikmat selalu bersyukur dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, pagi hari ini apa yang kita bahas mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak dengan ayat ini menggugah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita banyak nikmat. Nikmat hidup, nikmat harta, nikmat sehat. Sehat itu nikmat, Pak. Kalau kita mau tahu kalau nikmat itu sehat apa, sehat itu nikmat, kita sering-sering besuk saudara kita yang lagi sakit di rumah sakit ya. Dan di situ kita akan lihat ada orang yang lagi diinfus, ada orang yang lagi ngap-ngapan, apalagi kalau di UGD. Ternyata kita akan merasa, oh ya Allah, betapa nikmat saya diberikan apa? Sehat. Jadi nikmat itu sehat. Sehat itu apa? Nikmat. Nah, oleh karena itulah dengan nikmat-nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan diri kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menyembah Allah. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Jadi ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ungkapan rasa syukur. Tapi kalau tidak, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Dengan kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat tersebut. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.